Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Perkenalkan, saya Yuni Lestari dengan NIM 2214020091. Baiklah, pada kesempatan sekarang ini saya akan membacakan dan menjelaskan hadis tentang hijrah Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, At-Tirmidzi dan Ahmad. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsuna Anas bin Malik anna Aba Bakr Siddiq haddatsahu qala nazartu ila aqdamil musyrikina ala ru'usina wa nahnu fil ghari fakultu ya Rasulullah law anna ahadahum nazara ila qadamayhi absarana tahta qadamayhi faqala ya Aba Bakrin ma zannuka bitnaini Allahu thalisuhuma. Haddatsana Anas bin Malik, hadis yang diriwayatkan oleh Anas ibnu Malik, anna bahwasannya Aba Bakrin Siddiq haddatsahu, Abu Bakar meriwayatkan kepadanya. Qala, ia berkata, nazartu, aku melihat, ila kepada, qadami, akdami, telapak kaki, musyrikina, orang-orang musyrik, ala, di atas, ru'usina, kepala kami, wa, dan nahnu, kami, fi, di dalam, al-ghari, goa. Fakultu, maka berkata ia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, ya Rasulullah, lau, jikalau, anna, bahwasannya, ahadahum, salah satu dari mereka, nazara, melihat, ila, kepada, qadamaihi, kedua telapak kaki mereka, habsorona, mereka akan melihat kita, tahta, di bawah, qadamaihi, telapak kakinya. Faqala, maka ia bersabda, yaitu Muhammad SAW, ya Aba Bakrin, wahai Abu Bakar, ma zannuka, tidaklah menduga, bitnaini, berdua, Allah salisuhuma, yang ketiga dari kita. Dari Abu Bakar As-Siddiq, ia berkata, aku melihat kepada telapak kaki orang-orang musyrik di atas kepala kami, dan kami di dalam goa. Maka berkata ia, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, wahai Rasulullah, jikalau salah satu dari mereka melihat kepada kedua telapak kaki mereka, maka mereka akan melihat kita di bawahnya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, tidaklah boleh kamu menduga bahwasannya kita berdua berada di dalam gua ini. Allah adalah yang ketiga daripada kita. Selanjutnya yaitu penjelasan hadis tentang hijrah Nabi Muhammad SAW atau cobaan yang Rasulullah SAW hadapi ketika ia sedang berhijrah. Hadis ini menjelaskan kepada kita atau menceritakan kepada kita, yaitu bahwasanya umat Nabi Muhammad SAW itu bagaimana cobaan atau tantangan ketika Rasulullah SAW melaksanakan hijrah dari Makkah ke Madinah, yang mana pada saat itu Rasulullah SAW bersembunyi di dalam
Gua Thur untuk menghindari kejaran dari para orang-orang musyrik, yang mana pada saat itu orang-orang musyrik ini geram terhadap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil kabur dari pada golongan orang-orang musyrik tersebut. Maka orang itu merasa geram terhadap Rasulullah, sehingga mereka mencari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai kepada rumah Abu Bakar As-Siddiq, yang mana pada saat itu mereka menggeledah rumah Abu Bakar As-Siddiq, dan sampai ke sana mereka tidak melihat bahwa adanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Melihat hal tersebut, para orang-orang musyrik ini mengadakan sayembara memberikan hadiah kepada orang-orang yang berhasil menemukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersembunyi di Gua Thur, yang mana insya Allah orang-orang musyrik tidak akan bisa melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam Gua Thur tersebut, karena atas izin Allah Subhanahu Wa Taala Gua Thur tersebut telah ditutup oleh jaring laba-laba yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, pada saat itu ketika para rombongan orang-orang musyrik ini berpencar untuk mencari Rasulullah, maka ada salah satu rombongan daripada mereka mendapati jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mereka mengikuti jejak tersebut sampailah kepada Gua Thur tersebut. Itu di mana tempat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq bersembunyi, yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ditemani oleh salah satu sahabatnya, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq merupakan sosok orang yang sangat jujur. Abu Bakar As-Siddiq juga merupakan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang dapat dipercaya, mana pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq mengajukan dirinya untuk ikut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hijrahnya Rasulullah dari Makkah ke Madinah. Pada saat menemukan gua tersebut, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak langsung masuk ke dalam gua tersebut, akan tetapi Abu Bakarlah yang masuk ke dalam gua tersebut. Ia ingin melihat bagaimana kondisi atau keadaan di dalam gua tersebut, apakah gua tersebut aman atau tidak untuk ditempati mereka bersembunyi di dalamnya. Terutama Abu Bakar sangat melindungi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau merasa takut akan ada terjadi sesuatu ketika mereka memasuki Gua Thur tersebut. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan Abu Bakar As-Siddiq ini telah sampai di gua tersebut, dan Abu Bakar As-Siddiq ini yakin di Gua Thur tersebut itu merasa aman, ia yakin aman, barulah Abu Bakar As-Siddiq memanggil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar masuk ke dalam Gua Thur tersebut, yang mana pada saat itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung berbaring atau tertidur di pangkuan Abu Bakar As-Siddiq. Nah, setelah itu tidak lama dari Abu Bakar As-Siddiq dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai ke dalam Gua Thur tersebut, maka tidak lama dari itu para orang-orang musyrik ini yang berhasil menemukan jejak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga telah sampai di Gua Thur, yang mana mereka melihat kondisi Gua Thur tersebut. Mereka mondar-mandir di Gua Thur tersebut, apakah ada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam gua tersebut. Akan tetapi melihat Gua Thur tersebut yang merasanya mereka tidak yakin bahwa ada seseorang yang bersembunyi di dalamnya, baik itu orang lain ataupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana gua tersebut tidak layak dihuni. Yang mana sebelumnya itu kita ketahui bahwa Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan bahwa Gua Thur tersebut itu telah diberi jaring laba-laba, yang mana hal itu merupakan
selayaknya tidak dapat dihuni oleh siapapun. Nah, melihat kondisi gua tersebut, mereka merasa ragu bahwasanya Rasulullah SAW berada di dalam gua tersebut. Maka dari itu mereka mondar-mandir untuk memastikan lagi apakah ada Rasulullah SAW di dalam gua tersebut. Nah, pada saat orang-orang musyrik ini mondar-mandir di gua tersebut, terlihatlah telapak kaki mereka oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang mana Abu Bakar As-Siddiq pada saat itu sangat ketakutan sekali ketika melihat para orang-orang musyrik itu mondar-mandir di dekat gua tersebut. Ia takut akan ketahuan oleh orang-orang musyrik ini tersebut. Ia takut itu bukan hanya untuk dirinya sendiri, akan tetapi ia takut akan kecemasannya, akan bahayanya, akan berdampak kepada Rasulullah SAW. Sampai Abu Bakar As-Siddiq ini menggigil, saking ketakutannya ia akan ketahuan oleh orang-orang musyrik tersebut. Lalu sampai ia berbisik kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah SAW, jikalau salah satu dari mereka melihat telapak kaki mereka, maka mereka akan melihat kita di dalam goa ini." Pada saat itu Abu Bakar As-Siddiq ini memang benar sangat-sangat takut akan hal tersebut. Maka pada saat itu juga Rasulullah SAW menenangkan Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah meyakinkan, "Wahai Abu Bakar, tidaklah boleh kamu menduga bahwasanya kita berdua yang ada dalam gua ini, akan tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah orang yang ketiga daripada kita." Yang mana pada saat itu Rasulullah memberikan atau menenangkan Abu Bakar As-Siddiq agar Abu Bakar ini lebih tenang melihat keadaan tersebut, dan ia memberikan nasihat kepada Abu Bakar As-Siddiq agar ia merasa bahwa mereka itu selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah hal tersebut, melihatlah gua tersebut, orang-orang musyrik ini tadi kan sudah merasa ragu, maka sudah memastikan bahwasanya benar-benar Rasulullah tidak berada di gua tersebut. Maka golongan-golongan orang-orang musyrik ini telah pergi menjauh dari gua-gua tersebut. Barulah di sini Abu Bakar As-Siddiq merasa tenang melihat orang-orang musyrik tersebut telah menjauhi gua tempat mereka bersembunyi, tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar As-Siddiq ini bersembunyi. Yang mana sebelumnya Abu Bakar As-Siddiq ini merasa takut karena ia takut akan ketahuan bahwa mereka bersembunyi di dalam gua tersebut, yang mana gua tersebut tidak akan bisa dilihat oleh orang-orang musyrik karena telah dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena mereka telah mendapatkan bantuan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun kaitan hadis ini dengan pendidikan, yaitu akidah dengan keyakinan, yang mana kita harus senantiasa yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman dan orang-orang yang benar-benar yakin bahwasannya Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di antara mereka, selalu mendampinginya dalam keadaan apapun. Mereka yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada di sekelilingnya. Kita pun harus meyakini hal tersebut, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu pasti akan selalu mendampingi kita, apalagi jika keimanan kita itu semakin kuat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adapun metode pengajaran dalam hadis ini yaitu metode partisipasi, yang mana juga menyangkut hal ini meningkatkan keimanan seseorang dan juga meningkatkan kepercayaan tentang dalam suatu cobaan. Ketika kita menghadapi suatu cobaan, kita harus yakin kita bisa menghadapi cobaan tersebut, dan tentunya ketika kita menghadapi cobaan tersebut, kita pasti harus selalu melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti menolong kita dalam keadaan apapun, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa menolong hamba-hambanya
yang benar-benar meyakininya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.